Sebelum kelas, kumpulkan HP kalian. Aku masih punya HP yang lain. Kamu juga. Serahkan HP kalian. Kenapa sih kita nggak boleh main HP? Itu sudah peraturan dari guru. Mana? Si Tasya itu terlalu ketat ya. Nyebelin banget deh. Iya, dia jahat. Mirna, kamu harus mundur dari tim lomba. Hah? Kenapa? Bukannya kita udah sepakat aku ikut ya? Karena kalau kamu ikut hanya akan menghambat. Nanti kita kalah lagi. Tapi aku sangat butuh partisipasi lomba ini. Tolong ya Tasya. Gak bisa. Aku lapar banget. Aku bawa kompor listrik loh. Ayo kita masak mie. Oke. Kompor listrik itu ilegal. Gak boleh dipakai di asrama. Sudah terlambat. Kami gak pengen keluar beli makanan. Tolong ya Tasya. Pokoknya gak boleh. Hai Dek, apa kalian ada yang mau beli pena? Maaf, kami nggak butuh, silakan keluar. Tapi ini lebih murah, dilihat dulu ya. Enggak, cepat pergi sana. Tasya jangan galak-galak. Kak, aku beli 4 kota ada diskon. Mirna, beli bareng yuk, oke? Tasya jahat banget sih, kenapa kamu ganggu sedih ya? Kamu nggak ngerti, kalau ingin jadi orang yang baik, harus ada orang jahat. Tasya, Mirna itu nggak bisa apa-apa. Coba kamu suruh dia buat mundur dari tim lomba. Oke, nanti aku bilang ke dia. Kenapa kamu mau aja jadi seperti orang jahat? Harus ada orang yang berani jahat agar kelompok itu bisa menang. Mirna, lebih baik kamu mundur dari tim lomba. Kamu juga bisa dapat poin dari volunteer. Aku daftarin ya. Makasih Tasya. Ayo. Kenapa ada mati lampu sih? Aku nggak tahu. Kamar di lantai bawah ada yang pakai kompor listrik. Pasti gara-gara itu. Mereka bakal dihukum. Untung aja Tasya waktu itu ngelarang kita. Kalau nggak pasti kita dihukum. Aku punya pena cadangan nih. Udah beli banyak, yang bisa dipakai cuma 1. Udah aku bilang kan jangan membelinya. Aku cuma gak ingin jadi orang jahat. Kadang kita harus jadi orang jahat untuk melindungi diri kita sendiri. Tapi kenapa dia harus menyita HP kita? Ada pemeriksaan dari BEM. Kelas ini sangat disiplin, gak ada yang main HP. Untung aja Tasya menyita HP kita. Kalau nggak, poin kita pasti dikurangi. Shirley, ulang tahunmu udah deket. Aku traktir di Ricis ya. Apa itu? Dasar udik, Ricis aja nggak tahu. Jangan bilang kalau kamu itu belum pernah ke sana. Kamu kan banget sih. Setiap orang wajar kalau ada yang nggak tahu. Nggak usah ditertawakan deh. Tapi dia bener-bener udik. Lihat deh penampilannya. Sudah, aku emang nggak gitu. Enggak, kamu harus percaya diri. Aku akan membantumu mengubah penampilanmu. Pertama, lepas kacamata dan ganti dengan lensa kontak. Kita beli baju yang cocok buat kamu. Wih, si Udi nggak pakai kacamata lagi. Cukup, kenapa kalian menertawakannya? Karena dia lucu, makanya kita tertawa. Kelas dimulai, semuanya duduk. Tasya, ada lomba desain. Kamu mau setim dengan siapa? Pilih aku, please. Bu, saya pilih Linda. Ngapain milih dia? Dia bisa apa? Iya, emang sebagus apa desainnya? Jangan lupa, Linda itu bisa juara pertama karena dia berusaha keras. Baiklah, kalau begitu dengan Linda. Baik, Bu. Bagaimana kalau seperti ini? Gimana kalau kita tambahin rumbai di tepinya? Oh iya, lebih bagus. Aku merasa desain tas kita masih ada yang kurang hiasannya. Iya benar. Gimana kalau dikasih bordir? Aku bisa. Bagus, ayo kita buat. Selamat Tasya dan Linda memenangkan hadiah pertama. Bu Guru, itu berkat sulamannya Linda. Ternyata si Linda bisa menyulam. Keren ya? Bener, aku baru lihat yang kayak gini. Jadi dia yang sebenarnya jago. Kalau nggak ada Linda, mungkin Tasya nggak akan bisa menang. Linda, setelah kelas temui saya ya. Baik, Bu. Kenapa Bu Guru mencarimu? Guru bilang kemampuanku luar biasa, jadi dia memberiku proyek. Cuma memberikannya padamu. Maaf ya Tasya, Bu Guru cuma ngasih aku sendiri. Udah dibantu. Waktu berhasil cuma mikirin diri sendiri. Jangan mengadu domba deh. Nggak apa-apa kok. Linda, mau makan bareng? Maaf, aku belum selesai, kamu duluan aja. Kok sendirian? Sahabatmu membuangmu. Jangan bikin perselisihan deh. Gimana pun Linda sekarang sukses. Kalau sampai kali ini dia menang lagi, menurutmu beasiswa S2 akan diberikan ke siapa? Iya Tasya, kamu gak khawatir sama sekali. Tasya sudah kembali, aku ingin menunjukkan karyaku. Aku agak capek, maaf ya. Oke, kalau gitu aku makan dulu ya. Michelle, siang kamu mau makan apa? Aku mau makan yang sama, makanan di kantin. Linda, kunciran rambutmu sangat bagus. Besok aku juga mau melakukannya. Kamu nggak tahu, ini style ala idol. Ada apa dengan Tasya? Dia aneh. Dia itu ingin belajar dengan kami. Apa itu? Untuk membeli baju musim dingin, aku bikin daftar dulu. Kalau gitu aku mau beli yang sama. Tasya, gimana belajar sama Michelle? Aku senang. Aku mau tidur, kecilin suaranya ya. Linda, apa yang kamu pakai itu? Kamu nggak ngerti. Ini bikin bagian atas kepalamu menjadi lebih tinggi. Kalau gitu aku juga meniruku lagi. Michelle, kenapa banyak stiker di tembokmu? Aku gampang lupa, makanya aku tulis. Kalau aku membacanya, aku akan selalu ingat. Oh. Tasya, kenapa kamu ngikutin semuanya? Ngikutin semua akan menyakitimu. Tapi mereka senang aku ikutin.
Kami suka kalau Tasya bisa belajar dari kami. Dingin banget ya. Aku nggak dingin berkat jaket yang direkomendasikan sama Michelle. Michelle, seleramu sangat bagus dan cantik. Halo kak, jaketmu kelihatan bagus. Ini yang memilihkan teman sekamar saya. Aku iri teman kamarmu punya selera yang sangat bagus. Aku jadi malu. Itu emang bener. Nih, aku traktir milk tea. Wah. Linda, ini luar biasa. Beneran jadi tinggi dong. Kamu nggak tahu, aku sudah lama mempelajarinya. Aku suka banget. Aku akan membelikanmu milk tea. Aku sudah menulis semua poin materi. Jadi setiap baca, aku nggak akan lupa. Ujianku pasti berhasil. Wah, kita semua punya kemajuan. Michelle, metode hafalanmu benar-benar ampuh. Aku akan membelikanmu milk tea. Tasya, tingkat kepercayaanmu sangat bagus. Sedangkan kamu setiap aku berbagi sesuatu kamu nggak pernah percaya. Aku akan belajar seperti Tasya dan menjadi lebih baik. Semoga berhasil. Kami suka sama Tasya soalnya setiap dia mempelajari dari kami, dia selalu mengapresiasi. Rasanya sangat hangat. Apalagi dia selalu traktir kita milk tea. Aku tahu. Besok pakai ini? Jangan. Pakai ini. Besok aku mau makan mie ayam. Jangan. Besok kita mau makan daging bareng. Nyucinya besok aja lah. Jangan. Kamu harus nyuci bareng aku hari ini. Ayo. Sahabatku yang sangat pengatur. Siapa cewek yang foto sama kamu? Ini temanku dari kecil. Lain kali aku kenalin deh. Halo Michelle, kamu di mana? Aku mau ikut tes SIM, jadi aku mau belajar dulu. Kenapa nggak kasih tahu kalau mau tes SIM? Dan kenapa nggak balas chatku? Aku udah mau bilang tadi, terus aku lupa karena latihan. Jadi kamu melupakanku? Aku nggak bermaksud kayak... Jangan ngambek, nih aku beli milk tea kesukaanmu. Aku pikir kamu nggak ngehargain persahabatan kita sama sekali. Aku bahkan nggak tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Aku juga butuh privasi. Meskipun kita sahabat, kita nggak bisa nempel terus sepanjang waktu. Ya udah, aku nggak peduli lagi ya sama kamu. Nggak usah ngasih tahu aku. Tasya, ayo kita ujian S2. S2? Tapi aku mau kerja setelah lulus. Jangan, kamu temenin aku aja. Tapi nggak ada S2 di rencana masa depanku. Dan jurusan ini nggak perlu S2. Orang tua aku juga dukung aku buat kerja. Tapi kan kita sahabat. Masa kamu tega aku ikut ujian sendiri? Oke, aku pikir-pikir lagi. Hei, jangan dipikir-pikir lagi. Langsung aja ikut sama aku. Minggu aku mau makan mie siput. Itu bau. Aku makan ramen aja. Kalau gitu kita makan sendiri terus nonton bareng. Oke, bukannya kalian sahabat, kenapa gak makan bareng? Ya masa aku maksa dia buat makan mie siput, itu kan bau. Aku juga gak bisa maksa dia buat gak makan mie siput favoritnya. Karena sahabat yang baik akan saling menghormati. Michelle, aku udah mutusin aku gak ikut ujian S2. Kenapa? Itu kan buat kebaikanmu sendiri. Kalau kamu gak mau ikut, jangan temenan. Oke, kita gak usah temenan. Coba katakan lagi. Kamu terlalu mengatur. Sahabat sejati itu saling mendukung, bukan malah maksain idemu sendiri dan orang lain harus mengikutimu. Michelle, bajunya Tasya sama kayak punyamu. Ya, siapa tahu dia meniruku. Tasya, tasmu unik banget. Sangat bagus. Iya, gaya retro bikin kamu kelihatan cerah. Benarkah aku baru membelinya? Aku punya tas itu udah lama. Terus kenapa kamu gak memakainya? Menurutku jelek, makanya gak aku pakai. Tasya, lihat tas kita, sama kan? Michelle, tasmu bagus banget. Menurut Tasya bagus, makanya dia beli yang sama. Kemarin aku lihat dia pergi ke mall sambil bawa foto tasmu. Gimana bajuku? Aku mau pakai ini buat piknik. Bagus, kamu emang pintar pilih baju. Semuanya cocok kalau kamu pakai. Biasa aja tuh, semua orang juga bisa. Tasya, apa dia pakai baju yang sama lagi denganmu? Biarin aja. Tasya, kenapa kamu selalu niru Michelle? Michelle, jangan pakai baju yang sama lagi denganku. Aku nggak suka disama-samain. Ya kamu jangan pakai. Siapa juga yang menyuruhmu? Hari ini pemilihan ketua kelas yang mau mencalonkan diri silahkan berdiri. Aku dengar jadi ketua kelas bisa nambahin poin. Kalau sudah tidak ada, mari kita pemungutan suara. Tasya, total suara 28, otomatis dia yang terpilih. Kok bisa? Kenapa kalian memilih Tasya? Dengan kamu selalu ngikutin gaya Tasya, kamu jadi kelihatan lebih buruk. Ada apa? Guru salah memberiku nilai, jadi poinku berkurang. Cuma masalah sepele aja nangis. Ceng banget sih jadi orang. Tenang aja, aku temenin menjelaskannya ke guru. Michelle, aku ingat kamu suka milk tea ini, jadi aku beliin. Caca, makasih ya. Bye. Michelle, kamu punya sahabat yang baik ya. Sahabat apa? Dia itu cuma pengikutku. Michelle, padahal aku sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu malah kayak gitu. Mereka itu cuma omong kosong. Udah, jangan bohong deh. Kamu bilang Tasya menirumu dan Caca pengikutmu. Meskipun kamu nirunya, kamu itu nggak sebanding sama Tasya. Meniru baju orang lain itu tidak benar. Tasya selalu dapat beasiswa. Jangan-jangan dia punya hubungan lagi sama guru. Pastinya. Dia pasti sudah menyuap guru. Omong kosong apa itu? Aku akan marahin mereka. Sudah, biarkan saja. Kamu gak marah mereka memfitnahmu? Biarkan saja. Yang penting aku tahu aku nggak salah. Di mana ya kalungku? Tasya, kamu pernah lihat kalung yang di atas ranjang? Enggak, mungkin jatuh di kolong. Cari dengan teliti. Terus kenapa kalungmu bisa sama persis dengan yang hilang? Ini aku beli sendiri. Kalau nggak percaya, ini notanya. Ini pasti palsu. Kalungku baru hilang, kamu langsung punya yang sama persis. Gak nyangka ternyata kamu orang kayak gitu. Tasya mencuri.
Tasya, kapan kamu balikin kalungnya Nita? Harusnya beli sendiri, jangan ngambil punya orang lain. Aku beli kalung itu sendiri, tapi mereka malah memfitnahku. Terus siapa yang salah kalau bukan kamu? Apa gunanya nilai bagus kalau karaktermu buruk? Tasya, Nita, datang ke ruangan saya. Tasya, kejadian ini dampaknya sangat buruk. Beasiswamu bisa saja dicabut, tapi saya tidak mencuri. Kalau gitu buktikan. Kenapa aku harus membuktikan yang nggak aku lakukan? Kalau nggak bisa, berarti kamu yang mencurinya. Pak, pesen mie ayam 1. Oke. Kamu udah bayar belum? Sudah. Kalau gitu mana buktinya? Yang ragu memberikan bukti. Kalau nggak ada buktinya, itu fitnah. Sudah. Maaf ya. Yang ragu memberikan bukti. Aku mengerti, makasih ya. Masih punya wajah buat kesini. Dasar nggak tahu malu. Kamu bilang aku yang mencuri kalungmu. Kamu bisa membuktikan aku yang mencurinya. Emang masih perlu bukti? Kalau nggak ada buktinya itu berarti fitnah. Aku akan telepon polisi. Hei jangan. Kami cuma bercanda kok. Kami cuma nggak mau kamu dapat beasiswa. Sudah aku rekam. Ini akan menjadi bukti. Gimana ini? Mereka tuh sudah keterlaluan. Nggak perlu menjelaskan diri sendiri. Karena biasanya itu nggak berguna. Yang mendapat beasiswa masih Tasya semester ini. Bu guru, saya tidak mau menerimanya. Kenapa? Kamu pantas karena nilaimu bagus. Nita dan Lina bilang saya mendapat beasiswa karena menyuap guru. Jika mereka punya bukti, saya tidak akan menerimanya. Bagaimana? Kalian punya bukti? Bu guru, kami cuma bercanda kok. Kalian, tulis semua evaluasi materi. Lain kali, tanggung jawab dengan perkataan kalian. Baik, Bu. Yang paling layak mendapat beasiswa masih Tasya. Wih, Caca udah gajian ya? Gak mau traktir kita nih? Aku... kebetulan aku lagi seneng. Aku aja yang traktir. Aku juga bisa dapat rezeki. Ayo aku traktir. Ayo. Hah? Ada apa ini? Kemarin aku dengar dia ditelepon keluarganya kondisinya lagi gak baik. Kalau minta ditraktir itu sama dengan biaya hidupnya sebulan. Aku nggak tahu. Aku punya ide. Guys, aku beli buah kebanyakan nih. Kalau nggak dimakan nanti busuk. 1, 2 buat Caca, 1 buat Nita, 1 buat Michelle, 1 lagi buat Caca. Tasya, ini terlalu banyak. Tasya, nih aku beliin sarapan. Bebeku lagi naik, aku nggak mau makan. Terus gimana? Ini buat kamu aja Caca. Sayang banget kalau nggak dimakan, mubazir. Astaga, aku beli rok tapi kekecilan. Terus gimana dong? Aku kasih aja deh sama Caca, kayaknya pas banget. Aku bayar aja ya. Hei, nggak usah, aku masih punya uang. Perasaan aku belum bersih-bersih. Kenapa udah bersih banget? Tadi aku bersihin soalnya nggak ada kerjaan. Soalnya susah banget sih. Sini aku ajarin. Kayaknya bajuku udah dicuri dari luar. Enggak, aku memasukkannya buatmu. Bikin kaget. Caca, kamu baik banget deh. Aku tahu kalian sudah membantuku, jadi aku ingin membalas kalian. Aku akan traktir kalian makan. Aku dapat beasiswa kelas 1 dan masih banyak sisanya. Kalau gitu aku mau makan Ricis. Ricis yang 1 ekor. Kue ini kelihatan enak banget ya. Kayaknya kuenya 3 kalori, aku nggak suka. Bener, aku aja sekarang ngurangin gula. Sebenarnya aku juga nggak suka kue, aku cuma tertarik aja sama tampilannya. Kayaknya kuenya enak, aku mau beli, kirimin linknya ya. Oke. Kamu suka baca buku? Apa? Suka baca buku? Aneh banget sih. Enggak kok, aku cuma lihat-lihat aja. Ya udah, kalau bosan ngebias aja bareng kita. Iya, nih lihat biasku ganteng banget kan? Iya, dia ganteng. Aku tahu kamu pasti suka. Ayo kita beli produk mereka. Ayo. Aku saranin mending beli yang ini aja. Pasti bagus. Oke. Michelle, ikut beli nggak? Aku bukan fan girl. Gak asik. Banyak banget paketnya, apa aja yang kamu beli? Ini semua merchandise idol. Uangku sampai hampir habis. Terus kenapa kamu beli banyak? Tasya, di toko Milty kalau beli di sana dapat photocard. Ayo kita ke sana. Nanti aku ada kelas. Sekali-kali bolos nggak apa-apa. Kalau ini jarang banget sayang kalau dilewatin. Gara-gara bolos aku ketinggalan pelajaran. Rasanya pusing banget. Nih, makan kue biar rileks. Enak. Ini kue yang aku bilang ya? Iya, seleramu bagus. Sebenarnya aku suka kue. Aku juga suka membaca. Tapi demi berteman aku pura-pura nggak suka. Memaksakan diri biar sama untuk mendapat teman itu menyiksa. Kenapa kita nggak buka sendiri dunia kita? Membuka duniamu sendiri. Habis ini ada konser loh, ayo kita beli tiketnya. Astaga, aku akan mengajak teman-temanku juga. Aku nggak nge-fangirl lagi, jadi aku nggak beli tiketnya. Kenapa? Bukannya kamu suka? Aku lebih suka baca buku. Nih posternya aku kasih buat kamu aja. Tenang ya di sini, kelas yang kamu lewati, aku udah catetin materinya nih. Makasih ya. Kamu mau makan mie siput nggak? Boleh, aku suka banget mie siput. Karena demi bisa berteman, aku jadi pura-pura nggak suka. Kalau gitu, ayo makan yang banyak. Ayo. Berteman itu bukan dengan menyamakan diri dengan orang lain, tapi temukan teman yang punya minat yang sama. Wah, berhasil. Akhirnya nilainya sedikit lebih tinggi. Kebetulan aku baru aja beli baju. Ayo kita bermain. Oke, cuma 90. Kenapa sedikit banget sih? 90 kamu bilang sedikit. Enggak, aku harus belajar. Lebay banget sih. Dia adalah teman sekamarku Cindy yang tidak pernah puas dengan nilai 90. Dia selalu bilang nilainya jelek. Tasya, kamu punya obat flu nggak? Kayaknya aku demam. Kalau demam kenapa masih belajar? Pura-pura ya?
Nih aku punya. Makasih. Kenapa kamu gak istirahat dulu? Nilaimu juga lumayan, dia gak akan peduli tentang itu. Yang dia pedulikan cuma nilai 100. Halo ibu, kenapa nilaimu cuma 90? Kalau kayak gini gimana dapat beasiswa? Aku sudah habiskan uang buat kamu, kalau nggak dapat beasiswa, putus sekolah aja. Cindy, kamu... Ibuku lebih suka anak laki-laki daripada perempuan. Aku harus berusaha keras biar dia menyetujuinya. Kalau gitu kamu istirahat dulu. Jangan khawatir soal belajar, ini ada catatanku. Aku juga punya. Aku nggak punya catatan, tapi aku punya pena buat kamu. Terima kasih banyak ya. Wah, Cindy kamu luar biasa. Kalau begitu kita harus merayakannya. Gimana kalau kita piknik? Oke, kebetulan aku habis beli baju tapi belum sempat memakainya. Tapi uangku cuma sedikit dan aku nggak punya baju bagus. Lebih baik aku nggak usah ikut. Kan udah dapat beasiswa. Sekali-kali kamu bisa senang-senang. Tapi aku harus ngasih ibuku juga. Itu kan punyamu. Sekali-kali aja nggak apa-apa. Tetap aja kalau dia lihat aku beli barang baru, dia pasti nyalain aku. Nggak apa-apa, kamu bisa pakai bajuku. Kebetulan aku punya baju yang ukurannya cocok sama kamu. Oke. Jangan belajar, ayo main. Ayo sini. Lihat kamera semuanya. Halo ibu, kenapa cuma ngirim 3 juta? Kamu menyembunyikannya ya? Enggak kok, emang cuma 3 juta. Terus dari mana kamu beli baju baru? Pokoknya cepet transfer sisanya padaku. Beneran bu, bajunya aku pinjam dari temanku. Mana ada yang pinjemin baju kamu? Aku nyokolain kamu biar bisa dapat uang, terus bantu adikmu. Bukan malah main-main di luar. Apa di hati ibu itu cuma ada adik? Terus kenapa kamu melahirkanku? Kenapa semua yang kulakukan salah? Kamu berani membantah ya? Tante, sudah cukup. Sini gak salah, kamulah yang salah. Di matanya, apapun yang kamu lakukan itu salah. Mending bikin diri sendiri bahagia dan jalani hidupmu untuk dirimu sendiri. Apapun keputusanmu itu hakmu. Yang penting bikin kamu bahagia. Tidak apa-apa jika tidak sempurna. Jangan terlalu keras pada dirimu di masa mudamu.